Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita masuk cybercase selanjutnya ya, 28. 28 atau 29 ya, 28 deh. Coba izin share screen dulu. Oke. Ya, 28 ya. Cybercase 28. Oke, kita punya judul di cybercase 28 adalah Advanced Persistence Adware. Advanced Persistence Adware gitu ya. Artinya ini adalah adware. Adware itu biasanya kan adalah advertisement software. Biasanya adalah perangkat lunak yang dibuat oleh biasanya lembaga-lembaga yang suka membuat iklan gitu ya. Untuk apa? Untuk dia bisa membuat iklan di tempat-tempat yang sebenarnya ilegal juga sih. Nah, dalam konteks advanced persistent ini artinya adware-nya itu bisa menempati diri secara persisten. Jadi sulit nih untuk dihapus gitu ya. Selain itu nanti kita bisa ngelihat bahwa adware itu dalam perkembangannya dia justru berbahaya juga. Nah, kita nanti lihat ya, kita coba. Oke. Masih seperti sebelumnya, kita masih menggunakan tools XDR dari Trend Micro, yaitu Vision One. Kita mendapatkan sebuah alert Advanced Persistent Adware dengan severity low, gitu ya, dengan severity low. Nah, memang kalau adware biasanya severity-nya low aja. Karena dia memang perangkat lunak yang biasanya ada, dia menampilkan pop-up, menampilkan apa namanya iklan-iklan gitulah ya, secara sederhana seperti itu. Alat tersebut menunjukkan deteksi aktivitas yang dikategorikan sebagai advanced persistent adware. Nah, tetapi adware-nya di dalam konteks ini udah advance gitu ya. Jadi kalau ada kata advance artinya ada adware yang non-advance, yang belum maju nih, masih tradisional ya. Dengan skor 22 dan tingkat keparahan rendah, yang berarti sistem menemukan indikasi adware yang memiliki mekanisme bertahan, nah ini advanced persistence tadi, di perangkat namun dengan risiko yang relatif kecil. Severity-nya ini mungkin didapatkan dari behavior dari adware-nya itu ya. Dampaknya terbatas hanya pada satu endpoint dan satu pengguna, serta dideteksi oleh sensor endpoint seperti EDR atau antivirus, sehingga kemungkinan besar berkaitan dengan aplikasi yang menampilkan iklan berjalan di latar belakang. Nah, ini kalau udah berjalan di background agak repot juga ya. Dan memiliki persistence, misalnya otomatis aktif saat startup, yang meskipun tidak kritis tetap perlu ditinjau karena berpotensi mengganggu sistem. Nah, memang adware itu biasanya tuh ya dia ganggu aja kalau kita lagi operasional di endpoint kita, device kita tuh dia mengganggu aja. Kayak tiba-tiba iklan muncul itu kan ngeganggu aja gitu ya. Mengumpulkan data pengguna atau menjadi celah awal bagi ancaman yang lebih serius. Nah, memang adware itu karakteristiknya ngumpulin data nih, data penggunanya. Tapi tujuannya biasanya dia bukan ke arah yang jahat ya, lebih kepada ngumpulin behavior dari penggunanya itu apa. Misalnya dia sering datang kemana. Nah, karena dia sering datang ke satu tempat itu, nah dia lihat tuh di situ tuh ada produk apa. Nah, dia bikin advertisement untuk khusus dia tuh supaya dia beli produk yang tentu saja yang dilewatin dia gitulah secara sederhana gitu ya. Adware itu apa gitu ya? Jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menampilkan iklan secara otomatis kepada pengguna. Biasanya dalam bentuk pop-up, banner, atau pengalihan halaman di browser. Meskipun tidak selalu berbahaya seperti malware lain, adware sering dianggap mengganggu karena dapat memperlambat sistem. Nah, ini dia yang selain dia tadi mungkin mengganggu operasional kita, tampilan kita, dia juga kalau kita menggunakan device dengan spesifikasi rendah, dia akan membuat sistemnya jadi makin lambat nih. Kerja kita jadi makin lambat lagi deh. Mengubah pengaturan browser tanpa izin dan dalam beberapa kasus mengumpulkan data perilaku pengguna untuk tujuan iklan. Bahkan yang lebih persisten bisa sulit dihapus karena memiliki mekanisme untuk tetap aktif di sistem. Oke, kita coba lihat apa itu adware lebih detail dari Fortinet. Nah, ini dia.
Seperti yang disebut tadi, adware adalah perangkat lunak apapun yang menampilkan iklan. Nah, itu dia udah adware itu ya. Namanya juga adware, singkatan itu kan kependekan dari advertisement software. Nah, adware itu sering dikaitkan dengan malware, yaitu perangkat lunak digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem guna mencuri data. Nah, cuma bedanya dia mencurinya itu bukan mencuri yang sifatnya biasanya ya, bukan mencuri yang sifatnya eh membahayakan gitu. Dia cuma mau tahu behaviornya orang itu apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau dia udah mencuri apa mencuri kredensial, memberikan akses backdoor, dia udah bukan masuk adware. Itu semacam apa ya berarti ya? Malware yang berkamuflase sebagai adware gitu ya. Ya, Trojan kalau begitu jadinya. Walaupun nggak bukan Trojan juga ya. Karena kan kalau Trojan itu kan dia berkamuflase seolah-olah dia adalah file legitimate. Sementara kan adware ini ya nggak legit legit amat juga sih. Bagaimana cara kerja adware? Dia cara kerjanya. Adware dapat masuk ke perangkat pengguna secara legal ketika mereka mengunduh program atau aplikasi gratis tertentu. Nah, di aplikasi gratis tertentu itu biasanya ada adware dan yang paling buruknya ya tentu saja ada malware di dalamnya. Tidak ada yang gratis, itu perlu dicatat tuh bahwa jangan sampai kita menggunakan aplikasi gratisan. Risiko paling ringan itu adalah adanya adware. Mereka yang membuat program dan aplikasi gratis harus menghasilkan uang dengan cara tertentu. Dan sebagian besar, jika tidak semua, melalui iklan yang tersedia melalui adware yang mungkin disadari atau tidak disadari oleh pengguna. Adware akan menyusup ke sistem pengguna secara ilegal melalui aplikasi, ekstensi web, add-on, dan pop-up berbahaya yang menipu. Adware juga dapat masuk ke sistem pengguna dengan menumpang pada program dan aplikasi sah yang ingin mereka unduh dan gunakan. Ada banyak cara adware dapat masuk ke perangkat pengguna. Setelah perangkat lunak masuk ke dalam ke perangkat pengguna, tergantung pada programnya, pemrogramannya. Perangkat lunak tersebut akan dengan cepat membaca data mereka untuk membantu mempersonalisasi iklan. Beberapa program adware akan mulai dan terus memantau serta mengumpulkan informasi pengguna untuk membantu dalam bombardir iklan. Pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas online pengguna membantu dalam personalisasi iklan. Semakin personal iklan tersebut, semakin tinggi peluang pengguna untuk mengkliknya. Beberapa program, ya tujuannya salah satu tadi ya, dia bikin iklan, iklannya biasanya dia yang bikin itu affiliate berarti. Si affiliate itu apa namanya kerjasama dengan advertisement, lembaga pengiklanan itu. Nah, kalau seandainya dia bisa bikin klik banyak ke advertisement itu ya dia dapat uang gitu. Makanya dia bikin perangkat lunak tadi itu tuh yang digunakan supaya iklan itu diklik ya. Beberapa program adware dirancang untuk membajak pengaturan sistem pengguna guna mengendalikan untuk melakukan bombardir iklan. Lainnya dirancang untuk menyebabkan pengalian yang disengaja untuk mempromosikan situs tertentu. Program adware yang berbeda dirancang untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Bahaya program adware adalah semakin banyak iklan yang ditampilkan pada suatu sistem, semakin lambat sistem tersebut. Sistem kelas bawah bahkan dapat mengalami kerusakan crash ketika terinfeksi adware. Nah, itu dia benar kan? Sistem kelas bawah maksudnya eh, device yang punya spesifikasi relatif rendah lah ya. Beberapa program adware dirancang untuk melakukan lebih dari sekedar menampilkan iklan yang tidak diinginkan. Oke. Beberapa dirancang untuk secara diam-diam menginstal program berbahaya seperti Trojan dan ransomware. Nah, ini yang berbahaya. Jadi pokoknya intinya sih begini ya, jangan menggunakan aplikasi gratis, cara sederhana gitu ya, untuk menghindari adware ini. Biasanya tuh begini, ketika terkena adware tuh gini, mengunjungi situs web yang buruk, mengunduh perangkat lunak yang buruk, adware Mac, itu dua doang ya. Oh dua ya, sorry sorry. Terus adware-nya ada dua, adware Mac, adware seluler. Ya, dua itu aja sih.
Jangan mengunjungi situs web yang buruk maksudnya tuh. Makanya domain itu perlu di scanning dulu sih di virus total. Apakah domain itu malicious atau enggak? Kalau malicious ya berarti ada adware-nya lah secara sederhana gitu ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan perangkat lunak gratis sebenarnya bisa. Asalkan kita memang ngedownload dan kita scanning dulu tuh si perangkat lunaknya. Ada nggak file berbahaya di dalamnya? Intinya sih kita scanning dulu ya. Scanning dulu sih intinya. Gitu. Kalau berbahaya ya jangan diinstal. Gitu. Lanjut. Nah ini dia. Ini adalah grafiknya. Jadi ini endpoint. Dia authority system. Kemudian ada beberapa sistem yang berjalan nih. SVC host nih juga berjalan. Tiga sistem ini, di endpoint ini, dan authority system. Ya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa sistem berhasil mendeteksi adware persisten yang dikenal sebagai dplyr is Eric pada endpoint dengan skor 22 low severity dan berdampak hanya pada satu perangkat. Aktivitas mencurigakan terjadi saat proses wscript.exe dijalankan untuk mengeksekusi file script dari direktori tersembunyi di program data. Menggunakan parameter JavaScript sesuai teknik T1059.007 yang mengarah ke pemanggilan URL terenkripsi, kemungkinan untuk mengambil payload atau iklan. Nah, ini dia nih cara menyembunyikannya gitu ya. Dia itu mau mengakses URL yang berbahaya itu untuk mengambil payload tadi. Jadi ini itu gimana ya? Kemungkinan besar itu dia menginstal perangkat gratis yang mungkin setelah di scanning dia itu tidak malicious, tetapi begitu dia mungkin dijalankan, dia memiliki behavior untuk manggil sebuah URL tertentu yang ternyata URL itu adalah malicious gitu ya. Dan dijalankan secara tidak langsung melalui service Windows, service.exe, svchost.exe, dan schedule. Mengindikasikan adanya mekanisme persistence. Nah, ini dia mau ngejalanin di background. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Via schedule text. Meskipun dikategorikan ringan, pola ini cukup jelas menunjukkan adware yang mencoba bertahan di sistem dan berpotensi melakukan komunikasi eksternal. Sehingga tetap perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan task scheduler. File terkait di program data serta pembersihan artefak yang teridentifikasi. Oke. Tadi kita udah fokus ke apa itu adware persistence tadi. Kemudian kita coba untuk melihat nih, ini adware apa gitu ya. Dplyr atau is Eric ini ya. Ini adalah keluarga adware, perangkat lunak penampil iklan yang dikenal cukup agresif dan memiliki kemampuan persistence di sistem. Dplyr biasanya muncul sebagai ekstensi browser. Oke. Berarti di sini kemungkinan besar si usernya itu melakukan instalasi ekstensi browser atau program tambahan yang terinstal tanpa disadari. Program tambahan yang terinstal tanpa disadari. Bundled dengan software gratis. Oke. Ya. Berarti kemungkinan ya betul tadi ya. Dia melakukan instalasi, masuk, kemudian dijalanin dia manggil payload, manggil sebuah URL yang malicious untuk ngambil payload gitu ya kira-kira ya. Lalu menampilkan iklan, pop-up, atau menyisipkan konten promosi di halaman web. Sementara Eric adalah varian atau komponen yang lebih teknis, sering digunakan untuk menjalankan script, misalnya lewat Windows Script Host, guna mengambil konten dari internet atau mempertahankan keberadaan adware di sistem. Nah, kita coba lihat ya. Eric itu apa gitu ya? Kita lihatnya. Siapakah Eric? Kemunculan kembali adware persisten tingkat lanjut. Nah, ini memang adware advance ya. Hmm. Alhamdulillah. Seiring dengan berkembangnya industri malware, trik-trik baru ditambahkan ke persenjataan penjahat siber setiap hari. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Tim kontrol ancaman tingkat lanjut, kami telah mengidentifikasi perluasan besar-besaran dari reporter berbahaya yang bertujuan untuk memunculkan kembali ancaman lama, tapi belum terlupakan. Gokil.
Istilahnya kalian ya, ancaman lama tapi belum terlupakan. Anjay. Oke, waduh dia cuma segitu aja ya ternyata artikelnya ya, nggak banyak. Oh dia bikin ini ya, bikin dokumen ya. Nah, para peneliti Bitdefender telah menemukan kampanye malware skala besar baru yang disebut ERIC, sebuah keluarga advanced persistent adware yang memiliki mekanisme penghindaran tingkat lanjut. Jadi dia memiliki mekanisme penghindaran tingkat lanjut ya, serta kemampuan untuk mengeksekusi jarak jauh, kode jarak jauh yang diterima dari server perintah dan kontrol. Kita coba lihat, coba ya kita coba lihat sebentar aja. Tapi unduh ya, bisa dibuka nggak ya? Oh bisa langsung. Oke. Nah ini dia. Who is Eric? A surface of an advanced persistent adware. Oke menarik. Kita coba baca summary-nya ya sedikit. As the malware industry expands, new trick added to the cyber criminal arsenal show up on a daily basis. Our advanced threat control team has identified a massive expansion of the malicious repertoire meant to resurface old but not forgotten threats. Nih, nih. Resurface old, apa namanya tadi? Sesuatu yang lama tapi tidak dilupakan ya ancamannya. The main focus of this analysis is an adware loader, first discovered in 2016, which has kept such a low profile that researchers still have not agreed to a common denomination, generically identifying it as apa? Advanced persistent adware. Apa? Oh, ya, ya, ya. Dia itu nemuin apa ya kalau di sini ya? Oh nih, is Eric evasion method include pertama dia ngelakuin different type of code encryption surrounded by meaning data to avoid static analysis and detection. Different type of code encryption. Dia menggunakan tipe berbeda dari kode enkripsi dengan tujuan untuk menghindari analisis statik. Deteksi analisis statik. Jadi ini gampangnya kalau analisis statik itu kan terkait hash ya, main pakai hash atau pakai file name. Dia mengubah-ubah filenya nih secara otomatis gitu ya. Mengubah-ubah kalau di sini kode encryptionnya yang diubah-ubah. Untuk apa? Hashnya nanti berubah-ubah. Sehingga apa? Nanti static analisisnya nggak berhasil gitu ya. Command line argument check to prevent execution in a sandboxes environment. Command line argument check. Dia memeriksa command line argumen untuk mencegah eksekusi di sandbox environment. Oke. Berarti si file adware ini, si is Eric ini, dia itu akan apa namanya ngelakuin eksekusi, mencegah eksekusi di sandbox. Jadi gini kan ya, si file is Eric-nya itu punya punya apa namanya eh command line argument pasti kan gitu. Nah, sistem sistem keamanan itu biasanya dia punya sandbox kan. Yang mana sandbox itu digunakan untuk melempar malware atau file-file yang dianggap suspicious itu dilempar ke sandbox oleh sistem keamanan untuk dicek di dalam sandbox. Ini behaviornya bagaimana gitu. Secara sederhana kan gitu. Nah, ketika dia jadi si is Eric ini punya kemampuan nih mendeteksi ini sandbox atau bukan gitu sih sebenarnya ya. Nah, ketika dia itu apa namanya mendeteksi oh ini sandbox, ya udah. Berarti kalau ini sandbox jangan jalan ini command line argumennya maksudnya di prevent gitu ya. Sehingga apa behaviornya jadi nggak kebaca di sandbox secara sederhana gitu ya. Check for the files it right to access.
So no new artifact would appear on a compromised machine. Check for the files it right to exist. Jadi nggak ada artefak yang muncul di mesin yang terkompromi. Hmm, 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 hmm. Dia intinya melakukan apa namanya tuh kalau istilahnya itu rec- eh, eh, covering tracks ya, ngehapus apa namanya artefaknya dia. Untuk apa? Supaya nggak ketahuan nih, gitu ya. Ya, ya, ya. Setiap dia ngejalanin sesuatu, dia langsung ngehapus artefaknya. Custom encryption for all its communication and drop payload. Nah, dia ngelakuin custom dari enkripsi untuk semua komunikasi dan payload yang di drop. Oke. Berarti gini, kalau dia minta payload, kemudian si payloadnya itu di drop, nah dia akan otomatis melakukan enkripsi gitu ya. Bikin enkripsi supaya apa? Payloadnya bisa lewat. Kan nggak kedeteksi, karena dienkripsi. Different path and file names, specially crafted to resemble installers. Nah, path-nya juga beda-beda dan file name-nya juga beda-beda. Gokil nih. Ya, tekniknya gitu ya, is Eric ya. Dia memang udah advance ya. Dia bisa mengelabui sandbox sekaligus ya. Nah, ini ada variable format, decryption method. Oke. Kita nggak bahas is Eric lebih dalam ya. Intinya kita tahu tadi itu dia kenapa bisa disebut dengan advanced persistent adware apa? Advanced persistent adware apa? Karena tadi tuh dia punya metode tadi tuh di summary tadi tuh ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima nih. Yang paling menarik tadi tuh dia bisa nonaktifin command line argumennya ketika si filenya itu masuk ke sandbox. Gokil ya. Oke lanjut. Tadi udah is Eric. Nah, ini adalah apa namanya lognya, datanya ya. Dia ngejalanin tiga nih proses chainnya. Ada service.exe, ada svchost.exe, ada wscript.exe. Ini ketiganya itu mengindikasikan dia mau berjalan di background secara sederhana. Lokasinya itu ada di, oh dia nggak ngasih tahu lokasi ya. Ini kan lokasi Diko, BYD program data. Ini untuk WS script yang dijalankan tadi ya. Dari detail tersebut, alat ini cukup jelas menunjukkan aktivitas adware yang sudah memiliki mekanisme persistence, bukan sekedar false positif biasa. Secara ringkas, pada endpoint terdeteksi eksekusi script menggunakan wscript.exe yang dipanggil oleh service Windows. Rantai service.exe, svchost.exe, schedule, yang mengindikasikan schedule task digunakan untuk menjalankan payload secara otomatis. Komen yang dijalankan membuat file mencurigakan di direktori program data dengan nama folder GUID, pola umum untuk malware atau adware agar tersembunyi, serta argumen panjang berupa string hex yang jika didecodekan mengarah ke URL eksternal. Kemungkinan komen CDN seperti CloudFront untuk mengambil konten atau instruksi. Teknik ini selaras dengan Mitre T1059.007 dan juga terdeteksi sebagai masquerading. Masquerading itu apa namanya? Fake apa namanya? Apa namanya? Skripnya dipalsukan gitu lah ya, difake-kan gitu ya. Di mana skrip disamarkan agar terlihat seperti aktivitas normal sistem. Jadi masquerading itu seakan-akan itu aktivitas normal ya. Keterkaitan dengan Dillply atau Is Eric menunjukkan ini adalah adware yang tidak hanya menampilkan iklan, tetapi juga menggunakan scripting dan persistence untuk tetap aktif.
berpotensi melakukan komunikasi keluar, mengambil payload tambahan, atau tracking pengguna. Meskipun severity-nya low, dari sisi perilaku ini sudah masuk kategori suspicious dan perlu dibersihkan, terutama karena berjalan dengan konteks service system yang memberi hak akses lebih tinggi. Oke, catatannya, bundled adware, 2 jam case. Nah, ini contoh dari adware yang lebih selain is Eric gitu ya. Ini adalah status tentang bagaimana adware seperti wajah menyebar secara tersembunyi melalui software gratis dan kemudian mengambil alih sebagian fungsi browser untuk tujuan monetisasi iklan dan tracking. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Ada sebuah case adware termasuk dalam adware persistence, dia namanya 2 jam. Kalau tadi kan is Eric gitu ya. Nah, comprehensive ini 2019 ya. Comprehensive case studies on malicious code mostly focus on botnet and worms. Kebanyakan studi kasus itu fokus di botnet dan worm. Prominent piece of malware or advanced persistent threats, exploit kits and ransomware. However, adware seldom receive such attention. Nah, bagaimanapun adware atau advertising software itu seldom, jarang mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Jadi gampangnya adware ini sering sekali diremehkan lah ya gitu oleh apa namanya oleh sistem keamanan ya, atau dalam konteks ini Security Operation Center. Nah, dia coba untuk nyari nih si Wajam case ini bagaimana gitu. Si adware ini. Kalau mau baca boleh banget ya lebih detail ya. Gue nggak akan ngebahas detail di sini. Tetapi gue bakal langsung ke ini kalau dilihat panjang juga ya. Mau coba ngelihat langsung ke concluding remarks. Apparently, the adware business in a Pandora box that stayed overlooked for too long. Jadi si adware bisnis ini tuh udah ada lama ya, which leverage interesting known and newer anti-analysis technique for successfully evasion and result into disastrous security and privacy violation. If such threats were taken seriously, the bar could easily be raised toward the most ludicrous of them. For instance, the 332 domains that belong to Wajam could be tracked and blacklisted. Jadi si Wajam ini punya 332 domain yang mengarah ya, yang terarah ke sana gitu ya. Nah, compared the previous recently studies on adware, we provide an in-depth look into a widespread strain in particular and provide insight into the business and technical evolution. We uncovered several anti-analysis and antivirus evasion techniques. We also identified important security risks and privacy leakage. Memang dia cuma ngambil security, dia akan ngeubah-ubah browser gitu ya, apa konfigurasi dari browser. Untuk apa? Untuk ngedapetin behavior tadi tuh, behavior dari si penggunanya. Nah, itu sebabnya kenapa adware atau advertisement software ini jarang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak security gitu ya. Karena memang efeknya itu tidak merusak secara langsung. Itu pertama itu we also identified important security risks and privacy leakage, considering the high amount of private data collected by its operators and the number of installation it made.
It is surprising that it remained virtually overlooked and fully functional for many years. Perhaps adware applications do not present themselves as most attractive target for analysis. However, we hope that the security community will recognize the need for better security of such application and more generally PUP as they tend to survive and evolve into more robust variant. Nah, kenapa sih si adware itu kan gini ya? Memang kan kalau sistem deteksi keamanan saat ini tuh dia akan melihat behavior dari aplikasi itu. Selama aplikasi itu tidak mengambil alih sistem, maka sistem keamanan juga menganggapnya tidak terlalu berbahaya. Dalam konteks ini, memang kan perlu ada yang di apa namanya diprioritaskan gitu ya. Tentu saja yang lebih diprioritaskan ketika yang masuk Trojan, worm, virus, spyware juga masuknya masih adware ya. Ya, yang bahaya-bahaya itu kan Trojan, virus, worm. Nah, tiga itu tuh yang memang sering menjadi fokus utama dari Security Operation Center gitu ya. Ya, secara sederhana penelitian ini tuh mau ngasih tahu bahwa adware itu sekarang udah perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Itu sih sebenarnya. Bahwa ini bahaya juga sih untuk walaupun mungkin adware ini bisa dihapus pada tingkatan Security Operation Center yang lebih premium. Jadi belum bisa diimplementasikan secara general. Karena kan tadi ya, secara general yang paling mengganggu ya tadi, misalnya Trojan aja. Yang paling mengganggu tuh Trojan karena dia mengambil alih ya. Kalau virus kan dia berat, membuat berat sistemnya. Worm juga membuat berat. Kalau virus dia bisa, yang lebih bahaya lagi itu ransomware, dia melakukan encrypt ya datanya gitu ya nak. Oke, jenis jenis file artefak nih itu ada beberapa. Ada pertama executable artifact. Itu file yang dapat dieksekusi langsung oleh OS. Ada script artifact. Ini file berisi script yang dijalankan interpreter. Oke. Dalam konteks ini tuh sebenarnya dia itu menjalankan script ya tadi. Menjalankan script. Jadi scriptnya itu ditaruh di sebuah file yang dia nggak punya extension. Dan file itu nanti akan dijalankan. Itu namanya adalah script artifact. Dropper artifact, file yang bertugas menjatuhkan malware lain. Payload artifact, file inti yang melakukan aksi berbahaya. Misalnya tadi tuh yang kayak payload artifact tadi ya, script decode, binary hasil decode. Persistence artifact, komponen untuk mempertahankan akses. Oke. Loader artifact, file kecil untuk memuat payload lain. Temporary artifact, file sementara saat eksekusi. Nah, ini ada 7 jenis artefak nih. Nah, artefak-artefak ini oleh si Is Eric nih berdasarkan penelitian tadi, dia kan mampu untuk menghapus nih, mana tadi? Check for the files it right to exist. Cek file yang dibangun, yang ditulis itu dan ada. So, no new artifact will appear on a compromised machine. Jadi dia ngapus artefak secara sederhana kan gitu ya. Nah, nggak tahu dia artefaknya yang mana, kemungkinan tadi ya, payload artefak diantaranya ada script artefak juga tadi. Nah, artefak itu dihapus. Nah, makanya dia disebut sebagai Advanced Persistence Adware gitu. Oke, secara sederhana saya berkas ke-28 kita itu tadi Advanced Persistence Adware. eh si adware ini belum menjadi perhatian yang sangat besar sekali oleh Security Operation Center karena memang dampaknya tidak semerusak Trojan, virus atau worm atau ransomware. Tidak semerusak itu gitu ya. Tidak tidak sampai menghentikan. Dia memang mungkin hanya memberikan beban ya, utamanya beban. Tetapi dalam konteks lebih lanjut, lebih premium, adware ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Secara sederhana, si Vision One ini mau nyampein gitulah ya. Kalau bisa ya dihapus aja kalau memang nggak digunakan gitu sih. Secara sederhana gitu ya. Oke, sampai sini dulu Cybercase
28 kita. Kalau seandainya ada salah salah dari penjelasan gua, boleh banget di komen di bawah. Kalau misalnya juga ada diskusi, boleh juga komen di bawah. Kita nanti mudah-mudahan lanjut ke Cybercase 29. Thank you, sampai jumpa.